Halo Sobat Militer, dah 3 hari nih Mimin gak posting video terbaru karena kesibukan yang lainnya. Kali ini kita bahas Mission Impossible-nya Korea Utara yang membangun kapal perang destroyer Choihyun Class yang membutuhkan waktu hanya 400 hari saja. Bener gak sih? Terdengar seperti cerita karangan aja ya. Siapa sih yang gak tahu Korea Utara, negeri tetangga si Hallyu, negeri yang menganut paham komunisme dalam pemerintahannya, negeri yang mengisolasi dari negeri lain, negeri yang nggak mau rakyatnya update teknologi dan keterbukaan informasi. Tapi kok tiba-tiba ada berita si Doski berhasil membangun kapal perang destroyer? Kok bisa negeri yang kudet kurang update teknologi bisa membangun kapal destroyer dan hanya butuh waktu 400 hari? Waktu pembuatan kapal perang destroyer itu mengalahkan rekor pembuatan kapal perang di dunia. Bahkan China yang terkenal dengan kecepatan pembuatan kapal perang mereka butuh waktu 18 bulan untuk membuat satu kapal frigat, itu pun dibantu teknologi termutakhir di dunia. Nah lo, pakai cara apa ini Om Kim Jong-un? Apa pakai caranya Bandung Bondowoso bikin 1000 candi untuk Roro Jonggrang? Bahkan negara adidaya Amerika Serikat butuh waktu 2 tahun untuk membuat satu kapal fregat dan Rusia butuh waktu 11 tahun. Buset lama amat dah, kayak cicilan Roma. Kapal perang destroyer Choihyun milik Korea Utara ini jadi pusat perhatian karena sebelumnya sempat mengalami kecelakaan saat diluncurkan di galangan kapal Nampo di Korea Utara pada tanggal 18 Mei 2025, namun pada 26 April 2025 diluncurkan dan diresmikan oleh Kim Jong-un. Nah, ada yang heboh nih guys di dunia militer. Para pengamat dan intelijen militer dunia ragu kalau Korea Utara bisa membangun dan menyelesaikan kapal destroyer ini secara mandiri alias tanpa campur tangan negara lain. Karena semua orang di kampung durian runtuh, salah. Maksudnya di seluruh dunia pada tahu bahwa Korea Utara tidak memiliki teknologi untuk membangun kapal perang sekompleks, secanggih dan serumit itu. Lalu bagaimana guys, negeri dinasti Kim itu bisa membuatnya? Rupanya ada campur tangan dari negeri Paman Putin guys. Ya, emang sekutu semacam ini membantu Korea Utara dalam mewujudkan kapal perang tercanggih impian mereka. Pada umumnya model kapal destroyer Korea ini seperti kapal destroyer pada umumnya. Namun jangan salah sangka, ada beberapa detail yang bisa Mimin jelasin setelah mengulik detail desain pada kapal perang ini. Kalau kita padankan dengan kapal fregat Rusia, maka kita akan dapati ada kesamaan model dan gaya dari kapal perang perusak milik Korea Utara ini. Ya, intinya copy paste guys. Bisa kita jelaskan pada gambar berikut ini. Buritan pada destroyer Korut sama persif dengan buritan fregat Rusia Grigorevich. Begitu juga dengan geladak depan dan haluan kapalnya serupa dengan fregat Rusia. Jika kita telisik pada video ini, maka kita akan melihat kesamaan bentuk dari kedua kapal ini. Bener kan guys? Lekuk garis kedua kapal ini juga mirip ya guys. Ini artinya teknologi kapal ini merupakan giveaway dari Rusia alias gratisan. Bahkan detail kapal yang lainnya juga mirip dengan milik Rusia. Ada satu yang membedakan, haluan kapal milik Korea Utara terlihat lebih tajam daripada milik Rusia. Kenapa bisa begitu? Itu karena kapal Korut diperpanjang karena keinginan mereka untuk meletakkan lebih banyak persenjataan dan peralatan tempur. Hal ini dibuktikan dengan dipasangnya Pansir M buatan Rusia, sebuah misil pencegat serangan udara jarak pendek yang sebenarnya hanya Rusialah yang punya, karena memang buatan Rusia. Ada juga beberapa detail, peluncur rudal vertikal, VLS, meriam Faret yang terlihat asli. Kemudian ada kejanggalan yang sangat mudah untuk dilihat. Terlihat garis air yang tidak terendam oleh air. Maksudnya, garis terlihat di badan kapal. Ini menunjukkan bahwa kapal ini kurang berat alias kemungkinan mesinnya masih belum ada. Penampakan ventilasi di ruang mesin yang tertutup dengan plet besi mengindikasikan bahwa kapal ini berjalan dengan tanpa mesin. Oleh karena itulah selalu ada tubot, kapal kecil yang menarik kapal besar di depan kapal destroyer ini. Namun perlu diingat, meskipun terlihat tidak berfungsi dengan baik, mungkin saja Korea Utara menyematkan rudal nuklir di kapal tersebut dan mampu meluncurkannya sebagai senjata andalan mereka. Jadi tetap waspada ya para K-popers. Kalau Mas Kim Jong-un marah bisa dikirimin rudal nuklir tuh tetangganya. Jadinya kalian nanti bisa libur lihat drakornya. Nah itu tadi guys, berita singkat mengenai kapal perang destroyer baru milik Korea Utara yang menggemparkan dunia. Kalau kalian ingin berita update tentang militer, sejarah, dan update perkembangan dunia militer di dunia, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini di teman angkatan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.